yang paling wajib kita pelajari adalah tentang ibadah puasa. Karena ibadah puasa adalah merupakan salah satu rukun Islam. Ibadah puasa di bulan Ramadan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan dengan baik. Dan untuk dikatakan itu pengamalannya, pelaksanaannya dengan baik karena sesuai dengan ilmu yang diketahuinya. Artinya ibadah seseorang yang terbaik adalah yang dilakukan dengan pengetahuan ilmunya. Karena dengan ilmu itulah ia mengetahui ibadah puasanya itu sah atau batal adalah ilmunya, bukan orang lain. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabu ahkamis siyam. Kitab atau fasal ini akan menjelaskan tentang hukum-hukum tentang puasa. As-siyam wa huwa was-shaumu masdarani. Kalimat siyam dan shaum adalah dua-duanya kalimat masdar, susunan ketiga, shoma yasumu shauman atau siyaman. Artinya sama-sama secara bahasa, wa syar'an ma'nahuma lughatan al-imsak. Ma'nahuma lughatan al-imsak. Arti keduanya saum dan siyam dalam segi bahasa itu al-imsaku, menahan. Wa syar'an imsakun an muftirin biniyatin maksusatin jami'a naharin qabilin lis-shaumi min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Adapun secara syariat puasa atau saum itu secara syariat artinya imsakun, menahan diri, an muftirin, dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa, biniyatin maksusatin, dengan niat yang telah ditentukan oleh syariat, dengan niat khusus, artinya sudah ditentukan. Jami'a naharin, yang dilakukan sepanjang hari, sepanjang siang tersebut, yaitu batas waktunya dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Ini jami'a naharin, sepanjang siang. Qabilin lis-shaumi, yang mana sepanjang siang itu dapat menerima untuk dilakukan ibadah puasa. Ibadah puasa Ramadan. Karena ada hari-hari yang tidak bisa dilakukan untuk menjalankan ibadah puasa. Pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, wa ayyamut tasyrik, dan hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Lalu yaumaz syakki, pada hari yang diragukan. Itu hari-hari yang tidak menerima untuk dijalankan ibadah puasa. Jadi qabilin lis-shaumi, menerima ibadah puasa artinya dapat dijalankan ibadah puasa pada sehari penuh, pada hari yang telah ditentukan tersebut. Min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Kelanjutan definisi puasa, yang melakukan itu harus orang muslim, harus beragama Islam, aqilin, berakal, jadi tidak gila atau dalam keadaan mabok. Aqil, dia harus sadar akalnya. Tahirin, dan suci dari haid dan nifas. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya. Makna puasa itu ada dua. Yang pertama, annas sauma kafun wa tarkun.
Ibadah puasa itu adalah ibadah kafun, mencegah dari apa yang membatalkan ibadah puasa. Watarkun, dan meninggalkan. Tarkun itu meninggalkan dari perbuatan yang membatalkan pahala puasa. Mencegah dari apa yang membatalkan kepada puasa itu sendiri, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang membatalkan pahala ibadah puasa. Kafun wa tarkun. Wa huwa fi nafsihi sirrun laisa fihi amalun yusyahad. Dan ibadah puasa itu adalah ibadah rahasia. Laisa fihi amalun yusyahad, tidak ada suatu amal perbuatan yang bisa dilihat, yang bisa disaksikan. Atau ada tanda-tanda dalam orang menjalankan ibadah puasa itu, ini loh tandanya orang menjalankan ibadah puasa itu tidak tampak, tidak terlihat. Apakah orang ibadah puasa itu lemes? Pura-pura lemes juga bisa, ya. Jadi nggak harus jadi tanda. Juga lemesnya itu bisa jadi bukan karena puasanya, karena kelelahan, karena pekerjaan-pekerjaan yang lain. Artinya lemesnya itu nggak harus karena puasa, karena pekerjaan lain. Artinya orang yang tidak puasa juga bisa lemes. Jadi tidak menjadi tanda khusus untuk ibadah puasa. Jadi nggak ada suatu perbuatan atau gerakan atau tanda yang bisa dilihat dalam ibadah puasa. Maka dikatakan ibadah puasa itu adalah ibadah amalan rahasia. Wa jami'u amalit ta'at bimasyhadin minal khalqi wa mar'a. Sedangkan semua amal-amal taat itu bisa disaksikan dari makhluk itu sendiri dan bisa dilihat. Contohnya ibadah sholat, ada gerakan ruku, ada gerakan sujud, duduk, ya. Ada gerakan yang bisa dilihat. Ibadah zakat seperti itu juga. Ada perbuatan yang bisa dikeluarkan, ada transaksi, ada ucapan. Namun ibadah puasa ini niat, hati nggak ada yang tahu. Niat itu di dalam hati. Ya. Dan amalan ibadah puasa dijelaskan, fasaumu la yarahu illallah azza wa jalla. Ibadah puasa itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Fa innahu amalun fil batin bisabril mujarrad. Ibadah puasa itu amalan batin. Amalun fil batin, amalan yang dilakukan, dikerjakan oleh batin. Bisabril mujarrad, yang hanya mengandalkan kesabaran. Inilah yang Allah janjikan di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya pahala sabar yang pahalanya tidak ada batas di sisi Allah, tidak ada hitungannya, ya. Jadi itu puasa. Jadi puasa itu sudah dijelaskan seperti itu cara pelaksanaannya. Jangan sampai kita kalau nggak ada perlunya itu gampang-gampang keluar rumah. Kalau gampang keluar rumah itu banyak pemandangan-pemandangan, perbuatan-perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Sah puasanya, ya, tapi pahalanya nggak ada. Naudzubillah. Ada termasuk kawan dan guru kami, ya. Beliau Habib Alwi bin Muhammad As-Segaf, ya. Kalau sudah ibadah puasa dijalankan, dimatikan HP-nya. Ikut puasa juga. Dan khalwat di dalam kamar, tidak keluar sepanjang hari. Pernah puasa di rumah saya, ya. Jadi kalau saya mau tahu dia bisa didatengin apa enggak, kalau HP-nya aktif. Kalau nggak aktif, kita nggak berani ngetok kamarnya, ya. Sepanjang puasa Ramadan seperti itu. Kalau sudah dekat, ya sudah tarhim, baru mulai hidup HP-nya. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu juga, ya. Khalwat di dalam ibadah puasa, tidak keluar rumah,
kecuali untuk dakwah, kecuali untuk keperluan ya, keperluan darurat ya. Untuk mencari nafkah memang diperintahkan oleh Allah, itu pun kita niatkan menjalankan perintah Allah ya. Tahirin min haidin wa nifasin, harus suci dari haid dan nifas. Sudah kita ketahui setiap ibadah harus suci dari haid dan nifas. Wa syaraitu wujubis siyam thalathatu asya, dan syarat-syarat wajib puasa itu ada 3. Wa fi ba'din naskhi arba'atu asya, di dalam naskah yang lain dijelaskan ada 4. Yang pertama al-Islam, harus beragama Islam. Wal bulugh, harus baligh. Namun bukan itu menjadi syarat wajib berpuasa ya. Artinya kalau belum baligh sah puasanya, namun tidak wajib. Kalau dia batal tidak wajib mengqadha kalau belum baligh ya. Yang sudah terkena beban syariat kalau sudah baligh, baik baligh dengan usia atau baligh dengan tanda-tanda kedewasaan ya. Wal aqlu, yang ketiga berakal. Fal junun in ta'adda wajaba alail qada, maka orang yang dikatakan hilang akal kalau kegilaannya itu disebabkan karena melampaui batas, wajaba alaihil qada wa illa fala. Gila yang melampaui batas, artinya melampaui batas syariat, bermaksiat. Gila karena diputus pacarnya ya. Pacaran begitu putus gila dia ya. Kalau kehilangan istri atau ditinggal istri masih bukan melampaui batas ya, karena halal ya. Terus kepikiran ya, anaknya kecil ya, akhirnya nggak beban mentalnya nggak kuat, terganggu pikirannya hingga. Nah ini wa illa fala, kalau gilanya bukan karena melampaui batas maka tidak wajib qadha ya. Kalau gilanya karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka wajib qadha. Selama berapa tahun dia gila? Gila karena kehilangan pacar 3 tahun 90 hari mengqadhanya ya. Wal qudratu ala shaumi, yang keempat kan dikatakan ada 3. Jika mengatakan sampai 3 sampai berakal situ saja. Al-Islam wal bulugh wal aqlu, Islam, baligh dan berakal. Yang keempat wal qudratu ala shaumi, dan mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Kalau tidak, artinya kalau di dalam menjalankan ibadah Ramadan dia tidak mampu, syariat memberikan kelonggaran ya. Memberikan kelonggaran, 1, berpuasa di hari lain ketika dia sembuh dari sakitnya, mungkin tidak mampunya karena sakit ya. Atau tidak mampunya karena sudah tua renta, tidak mampu lagi berpuasa, maka kena kewajiban fidyah per hari 1 mud ya. Ingat fidyah Pak ya, jangan pengurus masjid jangan memberikan beban kepada jamaahnya. Di kitab-kitab fikih itu disebutkan fidyah itu 1 mud. 1 mud itu mulai dari 6 on sampai 9 on. Pilih yang mana? Kalau bisa pilih 7 atau 8 ya, jangan juga ambil yang maksimal ya. 6 sampai 9 on itu 1 mud fidyah. Jika ada edaran dari pemerintah, ini ada siaran langsung supaya tahu semua, kalau ada edaran dari pemerintah bayar fidyah per hari 35.000 sampai 40.000 ya, tidak wajib menjalankan itu jika mau menjalankan silahkan.
Kalau di antara kita punya orang tua yang tidak mampu berpuasa dan keadaan ekonomi kita pas-pasan, 35.000 kali sebulan berapa? Atau 40.000 mungkin naik tahun ini, 1.200.000. Padahal kewajiban yang sesungguhnya itu cuma 1 mud, 8 on beras. Anggap bulat 1 kilo, lebihnya sodakokan kali 30 kilo. Ya, 30 kilo itu kalau diuangkan paling banyak juga 300 sekian. Ya, jauh perbedaannya. Kalau memang keluarga, ada orang keluarga nggak mampu terima, fidyahnya sesuai dengan yang sudah dijelaskan di dalam kitab. Ya. Tidak ada fikih-fikih manapun yang mengatakan per hari biaya makan sehari fidyah, itu nggak ada. Cuma disebutkan dengan takaran mud, ya. Juga tidak ada dengan angka uang. Kalau mau diuangkan dengan seharga 1 mud, ya. Bukan mud kaleng susu, ya. Ini mud takaran Saudi, ya. 1 mud itu kalau diparas rata itu 6 on. Kalau agak menggunung itu antara 7, menggunung kecil 7, menggunung banyak, kalau diambil ini tidak diparas sekali itu bisa sampai 9 on. Ya. Jadi ibadah puasa Ramadan ibadah tahunan, makanya sengaja kita baca fikih Ramadan, karena insya Allah pertemuan sebelum Ramadan ini terakhir kita ini. Setelah itu lanjut Syawal insya Allah kalau panjang umur dan ada kesempatan. Wa hadha huwa sagitu ala naskhihi atsalata fala yajibu shaumu ala adadi dzalik. Maka tidak wajib berpuasa jika keadaannya kebalikan dari itu. Tidak beragama Islam, kafir atau murtad. Murtad namun kafir tidak ada tuntutan qada. Murtad ada tuntutan qada jika kembali ke Islam. Tuntutan bagi kita adalah untuk menganjurkan dia kembali ke Islam. Ingat, kamu punya tuntutan untuk menjalankan ibadah puasa. Baik, saya akan puasa kalau gitu saat ini. Tidak, aslim wasum. Masuk Islam dulu baru puasa. Itu kalau untuk orang murtad. Wa faraidu shaumi arba'atu asya. Dan fardu-fardunya puasa itu ada 4. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan di sana ada 6. Yang lain itu sama, ya. Tambahan pertama yang perlu kita perhatikan di dalam kitab Ihya itu, di dalam kitabnya Imam Ghazali, orang yang mau menjalankan ibadah puasa Ramadan harus dia tahu bahwasanya besok itu ibadah puasa Ramadan. Artinya memperhatikan waktu masuknya bulan Ramadan. Dia tahu kapan tanggal 1 Ramadan. Nah, itu yang syarat, yang fardu pertama kalau di dalam kitab Ihya. Kalau di dalam kitab ini langsung ke ibadah puasanya, menjalankan puasa. Kenapa kami perlu penting menjelaskan ini? Karena orang yang mau berpuasa dia tidak memperhatikan masuknya bulan Ramadan. Misalnya nih, ini maghrib tadi sore tanggal 29 Sya'ban, ya. Begitu mau maghrib tentu ada penentuan apakah besok Ramadan atau disempurnakan bulan Sya'ban itu 30 hari. Ini kita malam harinya sudah memperhatikan, nonton berita, ya, nonton, bertanya ke sana kemari, nelpon ke pesantren. Kalau saya biasanya nelpon ke pesantren sesudah Isya, apakah besok Ramadan? Kalau bilang pesantren sudah besok Ramadan, kita tarawih. Ya, biasanya malam pertama itu malam pertama itu tarawihnya kadang di rumah, karena dapat informasi pastinya kadang jam 9 malam baru dapat informasi pasti, ya.
atau kalau sudah jam 7 sebelum Isya biasanya juga sudah masuk informasi. Nah, orang yang tidak memperhatikan waktu, kenapa dikata Imam Ghazali wajib memperhatikan waktu? Kalau orang tidak memperhatikan waktu, ya, misalnya dia tidur habis capek langsung tidur, sebelum tidur harusnya dia memperhatikan waktu, apakah besok puasa atau tidak. Maka kalau puasa dia minta tolong bangunkan untuk sahur. Kalau orang tidak memperhatikan waktu, dia main tidur aja, ya. Tahu-tahu bangun adzan subuh, nggak taunya orang di sekitarnya sudah kedengeran suasananya kan beda itu, ya. Kalau subuh Ramadan ini kok kayaknya Ramadan sudah ini. Di sini dia tidak bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan walaupun belum makan, karena waktu untuk menentukan niatnya sudah lewat, sudah terbit fajar shadiq. Nah, ini resiko orang yang tidak memperhatikan waktu Ramadan, akhirnya dia punya hutang satu. Dan hukuman yang kedua, karena keteledorannya terkena hukuman imsaku baqiyatun nahar tasbihan bisaimin. Dia tidak boleh makan dan minum seperti orang puasa. Kalau dia makan dan minum dihukumi dosa, melanggar aturan Allah Ta'ala. Nanti dijelaskan tentang tasbihan bisaimin. Mudah-mudahan cukup waktunya. Maka fardu yang pertama di dalam kitab ini disebutkan, jadi memperhatikan masuk Ramadan, masuk tanggal 1 Ramadan itu penting, ya, supaya niat malam sebelum terbit fajar, setelah terbit fajar shadiq. Yang kedua, lebih berniat dengan hati. Ramadan awalan falau budda min iqa'in lailan. Jadi niatnya itu harus malam hari untuk puasa wajib puasa Ramadan, wajib puasa nadar, atau wajib puasa kafarah, ya. Jadi semua, atau puasa kodok Ramadan juga, ya. Itu wajib niatnya sebelum terbit fajar shadiq. Waktunya pasang niat dari terbenamnya matahari, ya, berarti masuk 1 Ramadan atau 2 Ramadan, 3 Ramadan, dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar shadiq. Begitu masuk adzan maghrib, ya, misalnya habis buka puasa langsung niat nawaitu samawadin an adai fardhi syahr ramadhana fardhan lillahi ta'ala. Dalam hatinya saya berniat berpuasa besok, hatinya mengucapkan seperti itu, berpuasa besok wajib di bulan Ramadan, ya, wajib di bulan Ramadan fardhan lillahi ta'ala. Cukup, ya. Tarawih, begitu tarawih dianjurkan untuk niat bareng. Niat bareng ini tidak bid'ah dan tidak dosa, walaupun pengucapannya bareng tapi kedudukannya masing-masing, ya. Makanya kalimatnya nawaitu, saya berniat, bukan nawaina, kami berniat. Atau dihukumi niat itu niat jamaah, tidak ada niat jamaah. Yang tidak berniat tidak berlaku puasanya, nanti batal. Jadi mentang-mentang imamnya pakai nawaina shauma ghadin, tidak ada begitu, ya. Walaupun pakai nawaina boleh juga, tapi tetap kedudukannya individu, kedudukannya sendiri-sendiri, ya. Jadi tidak ada niat berjamaah, walaupun diucapkan bareng, berlakunya masing-masing, ya. Jadi kenapa kok ada niat setelah tarawih? Imam ini hanya tugasnya mengingatkan, takut ada yang lupa niat. Karena resiko orang lupa niat, puasanya tidak sah dan dia terkena hukuman teledor. Keteledorannya kena hukuman oleh syariat, tidak boleh makan dan minum seperti orang puasa, tapi nanti wajib qodok, ya. Baru dengar, Pak, ya? Tidak boleh makan dan minum seperti orang puasa, tapi wajib qodok. Itu dalam kitab ada, Pak, ya. Nah, ini alhamdulillah kalau ngaji dapat ilmu. Yang kedua mengenai niat,
belum selesai mengenai niat wajibut ta'yin fi shaumil fardhi ka Ramadan wa akmalu niyati shaumihi an yaqula syakhsu nawaitu samaghadin an ada'i fardhi ramadhani hadisanata lillahi ta'ala. Ya. Kalau dimudhaf ilaihkan fardhi ramadhani hadisanati lillahi ta'ala atau hadisanata lillahi ta'ala boleh ya. Jadi dzaraf pada tahun ini. Jadi lafaz niatnya ditentukan, harus menentukan puasa Ramadannya. Nawaitu samaghadin an adai fardhi ramadhana, ada fardu Ramadan ya. Ada kalimat fardu Ramadan. Saya berniat berpuasa besok menjalankan ibadah fardu Ramadan, berniat puasa fardu Ramadan, harus ada kalimat itu. Ta'yin, menentukan niat ya. Sudah yang dilafadzkan oleh imam, yang sudah kita jalankan bertahun-tahun, itu sudah bagus ya. Yang kedua, al-imsaku anil akli wasyurbi wa in qallal ma'al ma'kulu wal masyrubu. Menahan diri dari makan dan minum, walaupun yang dimakan itu sedikit, walaupun hanya sebutir nasi ada di mulut ya, bekas sahur ya, bekas sahur muter-muter ya, ketelan batal, harus cepat dibuang ya, walaupun sedikit, walaupun setetes air yang diminum ya, tetap batal. Indat ta'ammudi, ketika disengaja. Jika tidak sengaja ya, tahu termasuk ya, mau dibuang kok ngelawan ya, masuk sendiri ya, maka kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Fa in akala nasiyan au jahilan lam yaftur in kana qurba ahdin bil Islam au nasya'a ba'idan anil ulama wa illa aftara. Kalau dia makan itu karena lupa ya, atau karena tidak tahu. Yang tidak tahu itu ada dua yang diterima oleh makan, nggak tahu kalau puasa itu ternyata harus tidak makan dan minum ya. Tidak tahu dia kalau hukumnya puasa itu tidak boleh makan dan minum. Siapa yang seperti ini dibolehkan oleh syariat? Orang yang baru masuk Islam, belum ngerti ternyata. Nomor dua, orang yang hidup di pelosok jauh dari ulama, sejauh masafatul qasar, sejauh boleh orang mengerjakan qasar salat. Nah, misalnya kita jalan ke kampung, ke pelosok Balikpapan, katakan di Lamaru atau Tritip ya, contoh saja. Ternyata ada perkampungan di dalam, jauh dari orang yang mengerti di sana, nggak banyak ngerti. Ketika kita istirahat di sana, ya ternyata di warung ada orang makan. Kita tanya, Pak, ini bulan Ramadan? Iya, saya tahu ini bulan Ramadan. Ya, nggak puasa bapak? Bapak agama Islam nggak puasa kami. Loh, kok makan dan minum? Oh, orang puasa itu nggak boleh makan kah? Nah, misalnya dia nggak tahu beneran, maka dia tidak makan dan minum seketika itu, dia melanjutkan puasanya boleh. Nah, kalau orang kayak kita hukum yang lain, banyak tahu hukum puasa yang lain, sekiranya nggak tahu ya, maka kata tidak tahunya tidak diterima, karena kita hidup di lingkungan orang-orang yang mengerti. Yang ketiga, al-imsaku anil jima'. Al-jima'u amidan, berjima sengaja ya. Ada jima tidak sengaja kayak apa? Berhubungan suami istri. Amal jima'u nasiat fal aklu nasiat. Orang yang berhubungan suami istri karena lupa, hukumnya sama kayak orang makan karena lupa. Bapak kalau puasa makan terus lupa, diapakan?
Makan, puasa, makan karena lupa, terus dia akan begitu ingat? Langsung dibuang, iya kan? Langsung dibuang. Begitu juga berhubungan suami istri, kalau lupa udah kado, cabut cepet. Tidak boleh sabar, artinya sabar nanggung. Nah, kalau nanggung batal. Ada kalimat sayang nih. Hati-hati kena kafaroh Pak. Kafarohnya 2 bulan puasa berturut-turut. Jangan macam-macam ya. Makanya jangan jadi pengantin baru di bulan Ramadan ya. Bukan tidak boleh, boleh, tapi risikonya tinggi ya. Kasih tahu istrinya kalau keluar dari kamar mandi coba pakaian yang bener aja, dosa pakai anduk. Mentang-mentang suaminya udah tua ya. Kalau Ramadan itu banyak godaannya ya. Mau nunggu malam nggak sabar. Warabi ta'ammudul qai'i falau ghalabahul qai'u lam yabtul shaum. Yang keempat, sengaja memuntahkan sesuatu dari perutnya ya. Misalnya kita jalan ke Samarinda, kita ini mabuk, mual, berhenti dulu. Berhenti dan jangan melakukan apa-apa, diam saja ya, diam sambil menenangkan keadaan. Kalau dia pencet-pencet ya, dan dia tahu dirinya kalau dipencet-pencet pasti muntah, tahu ya, maka batal puasa ya. Jangan melakukan apa-apa. Kalau sudah istilah kata orang dulu harus ngerok di kerongkongannya itu ya, itu memang sudah pasti batal. Maka yang dimaksud, kalau kita ada rasa ingin muntah, diam dulu, tenangkan diri, nggak usah ngapa-ngapain, walaupun di rumah ya. Jangan sengaja, oh udah enak ini, minta tolong pencetkan sini, tahu dipencet-pencet muntah, maka batal, karena dia tahu kondisi dia ya. Ada yang ditanyakan, silakan. Iya, kan kasih bau minyak angin tujuannya supaya tidak muntah. Gak apa-apa, asal jangan ada al-ain yang masuk, benda yang masuk. Seperti cairan minyak kayu putihnya jangan masuk. Nah, jadi hawanya saja di bawah sini, jangan dihirup dimasukkan ke dalam hidung kayak biasa, jangan ya. Batal seperti itu. Jadi kalau dia dikalahkan dengan rasa muntahnya, lam yabtul shaumuh. Kalau dia dikalahkan rasa ingin muntahnya, ternyata muntah, sudah dibuat tenang dan apa, ternyata nggak kuat, nggak batal puasanya. Ini kan bahasanya ta'ammudul qai'i, sengaja memuntahkan, sengaja. Kalau yang tidak disengaja dikalahkan dengan rasa muntahnya, tidak apa-apa, tidak batal puasanya ya. Silakan jika ada yang tanyakan ya. Ya. Menghadapi Ramadan, tolong dijelaskan tadi, banyak orang yang puasanya puasa, tetapi dari puasanya tidak dapat apa kecuali hanya tolong dijelaskan, karena itu banyak. Contohnya, setelahnya sholat subuh kadang-kadang keluar ya sudah. Terima kasih. Iya. Itu kan yang sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali, puasa itu kafun wa tarkun, mencegah dan meninggalkan. Mencegah ya sudah dibahas tadi, dari apa-apa yang membatalkan, itu puasanya batal kalau dia tidak mau mencegah. Yang kedua, meninggalkan dari perbuatan yang menghilangkan puasa, pahala puasa. Yaitu tadi, kalau tidak darurat jangan gampang-gampang keluar rumah. Itu yang dikatakan oleh Rasul, berapa kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus ya, kecuali lapar dan haus. Yang kedua, jangan meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah. Kita puasa namun tidak sholat 5 waktu, sia-sia ya. Bukan hanya lapar dan haus, bukan hanya pahala yang tidak sampai kepada Allah,
puasanya dinyatakan tidak sah jika berani meninggalkan sholat. Nah itu. Jadi jangan sampai, apalagi sholat tarawih 20 rakaat baru subuh subuhnya ndak sholat, lebih parah lagi ya. Mending ndak usah tarawih tapi jaga 5 waktunya, itu bagus ya. Ya, mending tidak tarawih tapi menjaga 5 waktu. Nah, jangan salah memberikan pendidikan kepada anak-anak. Jadi ingat, kamu mau puasa besok nak, mau puasa. Kalau puasa harus sholat ya 5 waktunya, jangan sampai tidak sholat. Walaupun dia anak-anak, diberikan pelajaran dari orang tua itu yang benar. Kadang-kadang kita melatih anak kita puasa, namun ketika dia meninggalkan sholat dibiarkan. Jadi pemikirannya sampai dewasa, orang ibadah puasa itu sendiri, sholat itu sendiri. Hukum rukun Islam yang 5 itu seperti mata rantai ya. Satu sama satu, antara satu dengan satu yang lainnya, satu kesatuan. Jika putus mata rantai, ambrol ya, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dibicara di bab salat, kita dibilang oleh Rasul, mahalluha mahallur ra'si minal jasad, mahalluha minad din mahallur ra'si minal jasad. Kedudukan sholat di dalam agama itu seperti kedudukan kepala di dalam jasad manusia. Kalau orang nggak ada tangan, tetap dibilang manusia bisa hidup. Nggak ada kaki, bisa hidup di atas kursi roda. Nggak ada tangan, nggak ada kaki. Tapi kalau sudah nggak ada kepala, Pak, apa namanya? Manusia, hantu. Jadi kalau nanti subuh istrinya nggak sholat karena bukan udur, berarti istrinya jadi hantu. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi itu Pak Ji. Kalau menghadapi masalah banyak orang yang puasa tapi tidak sholat, itu gimana yang mau menghadapinya? Kalau diterangkan, wah itu tidak kemarin pasti yang marah. Tapi orang mudanya itu tidak sholat tapi puasa. Ya inilah dilemanya kita, terutama kita yang mengerti, apalagi seperti saya yang sering ngajar ya, melihat pemandangan seperti ini ya. Kita melalui orang ketiga kalau bisa, yang dia dekat. Itu siapamu? Oh teman saya. Itu kok saya perhatikan tidak pernah sholat ya, tapi puasa. Coba tolong bantu beritahu. Bantu beritahu bahwasanya kalau tidak puasa itu ya sia-sia, mending sholat dijaga ya, tapi puasa Ramadan juga dijaga. Jangan sampai puasa Ramadan baru sholatnya nggak dijaga ya. Jadi memang harus pakai cara yang baik. Jadi tidak main langsung-langsungan. Kalau langsung-langsungan ya, kalau kita punya kekuatan nggak apa-apa Pak. Mau tinju tangkap tangannya ya, pelintir sekalian kalau punya kekuatan ya. Jadi kalau nggak punya, dengan cara yang baik, atau walaupun punya kekuatan tetap bil hikmah, dengan menyampaikan dengan baik dulu ya. Pertama dengan baik. Kalau sudah sampai kata-kata kasar dan sebagainya karena kita mengajarkan dia, nah ini baru beda sudah. Jadi tetap lingkungan kita, makanya inilah di masjid ada pengajian ya, makanya makmurnya masjid itu karena ada pengajian. Saya sangat prihatin, tapi saya sangat kagum dengan pengurus di Musholla Al-Aqsa Asrama Bukit ya. Terakhir mau Ramadan yang ngaji cuma 3 orang ya. Tapi tetap sudah bertahun-tahun saya ngajar ya, 3 ya, kadang 10 orang itu sudah banyak ya. Tapi biar aja Ustaz, mic-nya juga keluar, paling tidak mereka juga dengar tentang ilmu, daripada nggak ada pengajian, nggak ada ilmu yang beredar. Seperti apa, hampa, nggak ada apa-apa kehidupan ini, seperti nggak ada agama sama sekali. Alhamdulillah. Maka dari itu ya, maka dari itu mic pengajian itu apa yang dilarang oleh pemerintah toa, tidak boleh dikeluarkan suaranya dan sebagainya ya, itu sudah kena bisikan-bisikan setan ya. Nggak usah didengar dulu ya, kecuali kalau sudah ada pasukan datang, ada tentara, mic-nya mau diturunkan ya, kita tidak punya kekuatan, apa boleh buat ya. Kalau belum ada seperti itu jangan
Kadang-kadang ada pengurus yang ini ketakutan atau gila hormat supaya dapat perhatian dari pemerintah. Ya, baru pengumuman main turun, baru pengumuman main tutup masjid. Belum ada larangan keras ya. Tentang toa belum ada, sudah ada yang mematikan suara luar. Naudzubillah. Tidak usah didengar ya. Tidak usah didengar bahasa-bahasa seperti itu ya. Kita sudah berpuluh-puluh tahun hidup di Indonesia, nggak pernah menurunkan toa, mematikan adzan dan sebagainya ya. Walaupun hanya sekedar adzan. Dulu, zaman dulu qiraat itu disetel. Pengajian di hari-hari besar semarak ya. Keluar sekitar, sehingga cahaya ilmu menyebar ke tetangga-tetangga masjid ya. Jadi kalau belum ada larangan keras, jangan terlalu jangan terlalu apa bahasa orang sekarang ini ya, terlalu apa bahasanya lupa lah ya. Iya. Oh iya. Ya silakan. Ini kan tadi membahas masalah suami istri. Ya. Nah, sekarang ini suami di kampung, istri jarak misalnya. Iya. Ini persyaratannya per bulan puasa. Ini kayak apa misalnya di antara salah satu atau pihak suami atau istri diminta? Diminta kayak apa ini? Perintah. Nah, tapi kan terpisah, kayak apa caranya? Maksudnya datang. Oh, datang. Ya. Oh. Kalau memang harus begitu, disiasatin. Makan dulu, jangan langsung batal karena berhubungan. Kalau batal berhubungan, kena kafarah. Pertama, jalannya harus membebaskan budak, karena nggak ada, harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu ternyata batal terus, ya baru memberi makan 60 orang miskin. 60 memberi makan 60 orang miskin, pilihan terakhir. Per orangnya 1 mud. Ya. Apa? Ya nanti kalau dia punya Pak, bayar. Kalau di zaman Nabi ada Nabi langsung bisa diputuskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah, makan untuk kamu aja. Itu khusus untuk Nabi. Ya. Keputusan itu kalau orang kayak kita ditanya begitu, nanti itu bukunya, bayarnya tetap utang. Itu yang ada di dalam kitab seperti itu. Jadi kalau tidak mampu ya tunggu mampu nanti bayarnya. Bayarkan, tidak wajib harus, tidak wajib saat itu juga enggak. Sama orang qada Ramadan, misalnya istri halangan, istri haid ya di bulan Ramadan 6 hari. Maka nanti masuk Syawal dia boleh qada 1. Bulan Dzulqa'dah 1. Bulan Dzulhijjah 1. Terus sampai 6 bulan baru selesai. Yang penting tidak sampai ketemu Ramadan lagi. Ya. Nggak repot agama. Ya mengqada Ramadan nggak harus terus menerus. Yang penting jangan sampai ketemu Ramadan lagi. Kalau ketemu Ramadan lagi kena fidyah, tetap qada terkena fidyah lagi. Ya Pak. Jadi dalam ya ini mau adzan semakin ramai yang bertanya, silakan. Ini Pak, bagaimana siasatin seperti saya kan dagang Pak, pasar, seumpama pembeli di nenek-nenek ya sudah ada sinyal biasa aja. Yeah. Tapi tantangannya ketika pembeli itu sudah artinya apalagi kita supaya laku itu apa? Ya harus merayu lah istilahnya. Apakah itu dibolehkan? Terus kadang-kadang misalkan dia bertanya, barang ini bagus kah? Nah, kita yang menjual ya tetap bilang bagus, padahal kita tahu namanya obrolan ya sebagus gimana sih, apakah itu termasuk bohong gitu. Nah, dia tanya gitu. Iya. Terus yang kedua ini Pak, kita berkumpul sama istri, nanya namanya adalah mandinya besok misalkan. Ternyata besok tuh siangan, momennya itu lewat sahur gitu kan. Apakah ya sudah mandi aja langsung puasanya? Iya.
Sekarang yang pertama, bagaimana seorang pedagang ketika ditanya bagus, bagus. Ya bagus itu dalam artian apa ya? Bagus sesuai kualitas harganya gitu aja ya. Bagus sesuai kualitas harga. Ya bagus menurut harganya segitu ya, taulah ya kan gitu. Terus kalau yang datang itu wanita cantik, ya jangan menawari promo barangnya, jangan sambil ngelirik ke atas. Nggak usah merem juga, biasa-biasa aja, tapi jangan, kalau bisa sekiranya tidak orang itu tersinggung ya. Nah, barusan saya mau ngomong, udah disebutkan pakai kacamata hitam, jadi mata nunduk ke bawah kan nggak kelihatan juga gitu ya. Itu ya, jadi kalau bisa jangan berbohong supaya tidak hilang pahala puasanya. Yang kedua tadi masalah kumpul, misalnya malam harinya kumpul ya, ternyata ya mungkin sebelum berhubungan sudah makan dan sebagainya, terus dia yang penting sudah niat ya. Jam 3 malam karena sudah makan, yang sahur lain. Yang sahur bukan mulut atas tapi yang bawah ikut sahur jam 3 ya. Kecapean, ketiduran ya. Yang penting sudah niat, sah puasanya. Begitu bangun dia langsung mandi, langsung sholat subuh ya. Kan nggak sengaja karena jam 3 kecapean, ketiduran ya. Habis kerja bakti capek tidur ya. Bangunnya jam 9 ya. Nggak apa-apa, sah puasanya. Karena apa? Menjalankan ibadah puasa itu tidak harus suci dari junub ya. Yang harus suci dari haid dan nifas ya. Dari haid dan nifas itu saja ya. Misalnya sekarang ada orang puasa, di siang hari mimpi orang dewasa, kan junub terkeluar ya. Ya, ternyata mau mandi jam 7 pagi masih dingin udaranya, ntar saya mandi jam 10 aja, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak harus langsung ya. Yang penting niatnya di malam hari. Nah ini kasus-kasus yang seperti ini, yang kadang orang nggak ngerti langsung main batal. Nah, Boleh mandinya siang? boleh, nggak apa-apa, boleh. Nah, cuma kan kalau sholat subuhnya belum, nggak boleh menunda. Misalnya bangun jam 9 ya, nggak boleh nanti ya, harus jam 9 mandi langsung sholat supaya nggak dosa, karena kesiangannya tidak sengaja ya, karena kecapean kerja bakti kesiangan sampai jam 9. Pertanyaan bagus, mungkin banyak dialami ya. Mungkin banyak yang mengalami ya. Namanya sebulan penuh kan nggak mungkin nahan Pak, pasti malamnya ada kerja ya kan ya. Apalagi yang masih muda-muda ya, kodok sholat subuhnya dikodok karena sudah keluar waktu ya. Usolli fardhu subhi rakaataini qadaan lillahi ta'ala ya. Sudah cukup ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebenarnya masih panjang tentang Ramadan ini yang akan saya jelaskan, ada yang lebih penting lagi karena berhubung waktu ya. Ya, ini nomor utama yang harus kita ketahui. Nomor kedua itu lawazimul iftar, kewajiban orang yang batal dan cara menyelesaikan cara batalnya. Ya termasuk tadi tidak boleh makan dan minum seperti orang puasa. Itu siapa saja yang seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa bertanya lewat WA ya dan sebagainya ya. Dipersilakan tanya jawab lewat WA, nggak apa-apa, kita melayani. Dan tidak merasa terganggu. Cuma kalau nggak langsung dijawab bukan berarti dicuekin. Mungkin saya belum baca WA, tetap akan terjawab. Selagi itu pertanyaan agama, tetap akan terjawab kalau sudah terlihat nanti ya. Di WA 08 52-nya 3 kali, 52 52 52 1000. Enak dihafal kan? 08 52 52 52 1000 ya. 52-nya 3 kali, 52 52 52 3 kali baru 1000 ya. Langsung hafal. Ya. Ya. Atau bisa tanya ke Pak Nurul ya. Kalau belum tahu, beliau ada WA saya, atau Pak Haji Mukhlisin ya, Pak Mukhlisin, atau Ustadz siapa ketua masjid kita
Pak Nurjaman ada ya, kalau tidak langsung hafal ya, namanya kualitas kekuatan hafalan itu macam-macam ya. Ya. Kurang dan lebihnya mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Istajib du'ana ya Allah bi khairin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.